Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1C akan menjelaskan bagaimana step dan cara menggunakan software dan web yang berkaitan untuk proses analisis filogenetik. Sebelumnya, perkenalkan saya Vanessa Jayanti dengan akhiran BP 1018 dan rekan saya Suci Wulandari, Brian Maulana Hadi, Tiarani Raswandi, Nurul Syakina, dan juga Elmi Dayani. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana step-step yang akan dilakukan untuk menggunakan software BioEdit, CrystalX, dan juga Mega. Nah, hal pertama yang akan kita lakukan yaitu buka file dan pilih eh, file yang telah kita edit sebelumnya di minggu lalu, yaitu sequence yang telah kita lakukan pengeditan. Nah, dibuka dan kita akan diarahkan ke software software BioEdit. Setelahnya kita blok dan pilih fitur edit serta klik copy sequence to clipboard yang akan digunakan pada aplikasi NCBI Blast nanti. Nah, selanjutnya buka web NCBI Blast dan masuk ke fitur Nucleotide Blast. Setelahnya, copy sequence yang telah kita ambil dari file sequence yang telah komplit tadi. Copy sequence ke bagian kolom. Setelah di copy, halaman digulir ke bawah untuk melihat bagian algoritma. Nah, untuk maksimal targetnya pilih 500 sequence. Dan show result in a new window. Dan di blast. Setelah di blast akan menampilkan hasil dari sequence yang telah kita blast tadi. Nah, di sini sequence yang memiliki kemiripan itu mencapai 90-10%. Dan kita akan mengambil 9 sequence di sini untuk kemudian di-copy ke bagian notepad. Nah, yang pertama itu kita akan memilih spesies Hampala macrolepidota yang bukan komplit genom. Sequence yang dipilih itu berdasarkan atas 4 kriteria. Yang pertama itu ada spesies yang berbeda dengan famili yang berbeda. Kemudian ada 3 spesies dari famili yang sama. Kemudian ada 3 spesies dari genus yang sama. Dan ada 3 spesies dari spesies yang sama tetapi sekuensinya berbeda. Spesies dengan nama Prochypris merah. Prochypris merah. Selanjutnya, 3 spesies dari famili yang sama, itu kita mengambil Thortambroides 1, terus ada Neolysochilus soroides, dan Barbodes heterotosmus. Pilih 3 genus yang sama. Selanjutnya kita akan move ke bagian download. Dan pilih dalam bentuk FASTA Complete Sequence. Penjelasan selanjutnya akan saya alihkan ke rekan saya, Nurul Syekinah. Nah, setelah 9 spesies dengan ketentuan yang berbeda tadi yang kita download di NCBI,
itu kita download dengan format FASTA, complete sequence. Setelah itu kita buka sequence tersebut dengan Notepad. Setelah kita buka akan muncul sequence dari beberapa spesies yang telah kita pilih tadi dari aplikasi NCBI. Untuk spesies yang ke-10, kita copy sequence yang kita gunakan pada minggu lalu. Di sini kita menggunakan 10 sekuen dari spesies yang berbeda yang nantinya akan kita buat dalam bentuk pohon filogenetik. Setelah muncul semua sekuens dari spesies yang berbeda ini, kita hapus bagian atau nama yang tidak diperlukan sehingga hanya tinggal nama spesies pada sekuens yang telah kita sediakan tadi. Dan kita ganti namanya menjadi Hampala 1. Karena kita menggunakan 3 Hampala macrolepidota dengan 3 sekuens yang berbeda, jadi untuk ketiga hampala ini kita buat 1, 2, dan 3. Mungkin sedikit informasi untuk setiap kata pada Notepad ini kita tidak menggunakan spasi, namun kita menggunakan underscore. Baik, setelah kita mengedit penamaan dari setiap sekuens, pastikan tidak ada spasi dari penamaannya, serta salin juga, setelah kita salin juga sekuens dari minggu kemarin, kemudian kita simpan file yang telah kita edit tadi. Nah, setelah kita simpan, selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi Cluster X untuk menganalisis lebih lanjut sekuens yang telah kita edit tadi. Nah, kemudian di aplikasi Clostal X ini, masukkan file yang tadi yang sudah disimpan, ketik file. Kemudian pilih file yang sudah disimpan tadi. Nah, di sini sudah masuk 10 organisme yang kita pilih tadi. Kemudian selanjutnya itu kita klik alignment. Kemudian klik do complete alignment untuk menyimpan dan menyelaraskannya. Selanjutnya filenya kita simpan. Nah, kemudian berikut merupakan data yang muncul setelah di alignment dari Crystal X yang tadi. Kemudian kita simpan data ini. Save sequence as don't format FASTA. Kemudian oke. Baik, setelah kita mendownload dari Crystal X, kita akan melanjutkannya ke BioEdit. Silakan buka file dari yang telah disimpan tadi. Nah, kemudian kita buka file yang logo seperti logo BioEdit ini. Nah, berikut tampilan si
bahasa-bahasa di bioeditnya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini, untuk bahasa-bahasa dari 10 spesies ini, itu memiliki panjang yang berbeda-beda. Jadi, tugas kita yaitu harus memotong bahasa-bahasa yang tidak rata ini, sehingga dari sekian-sekian 10 sekian ini bakal jadi rata nantinya. Akan bisa kita bandingin bagaimana urutan bahasa-bahasanya di filogenetik nantinya. Nah, kita cari dulu di, kita tengok dulu berapa panjang sekuensnya. Untuk panjang sekuens awal itu ada 1000, 16.641. Nah, kemudian kita lanjut untuk memotongnya. Kita cari eh, yang bukan bahasa-bahasanya lalu kita potong. Nah, di sini untuk ujungnya itu yang di ujung AA ini. Pokoknya tuh di ujungnya itu full ada di semua sequence untuk bahasa-bahasanya. Lalu kita potong, kita blok saja, blok saja, lalu kita potong. Ini blok, kita potong. Nah, begitu juga untuk semuanya, kita potong semuanya ya guys. Lalu kemudian untuk yang bahasa-bahasa kayak kayak ini cuman G aja kan di urutan sequence-nya, jadi kita hapus juga. Mengurutkan sequence-nya ini sehingga urutan sequence-nya ini antara 1 sampai 10 sequence itu sama rata ujung-ujungnya. Dan pastikan tidak ada lagi bahasa-bahasa yang bukan bahasanya. Nah, untuk hasil akhir dari panjang sequence-nya itu adalah sepanjang 597 sequence. Nah, baru kita langsung saja menyimpan filenya dengan klik file. Terus kita save as dan simpan dalam format pasta. Kita bikin. Kita simpan. Yes. Oke. Nah, setelah simpan, kita coba tengok di dokumen kita. Nah, ini bentuk penyimpanan dari bioedit tadi. Nah, dari sini dapat teman-teman lihat bahwa simpan filenya itu dalam bentuk mega. Nah, sesuai dengan urutannya, kita akan langsung saja ke mega untuk melihat bagaimana filogenetiknya, distance-nya, dan lain sebagainya. Nah, itu akan disampaikan oleh rekan saya, kepada rekan saya dipersilakan. Oke, untuk penjelasan Mega, di mana aplikasi Mega ini merupakan molekuler evolutionary genetic analysis, digunakan untuk melihat pohon genetik, filogenetik, yaitu kita lihat kekerabatan antara satu spesies dengan spesies lain. Nah, jadi pertama kita klik file dan open file. Dan kita masukkan file yang tadi sudah diedit di bioedit atau yang sudah kita potong di bioedit. Lalu kita buka. Kita pencet analyze. Oke. Yes. Nah, di sini kita ubah ke vertebrata karena hampala itu merupakan jenis ikan, yaitu yang memiliki tulang belakang. Oke. Nah, sudah terpampang di layar, kita pencet yang kotak TA itu.
Bisa diperbesar Suci. Nah, ini merupakan analisis dari sequence dari 10 jenis spesies tadi. Pertama, kita pencet conserve yang simbol huruf C. Nah, ini yang berwarna kuning adalah bagian conserve dari 10 jenis spesies yang tadi kita analisis. Kemudian setelah kita melihat conserve, kita lihat variabel site-nya. Nah, tampilannya sama-sama berwarna kuning. Kemudian, variabel site ini dia menjelaskan ada satu pasangan bahasa yang lebih dari satu. Nah, selanjutnya kita pencet yang singleton size, yang simbol huruf S. Nah, di bagian bawah itu singletonnya itu 136/756. Nah, yang terakhir kita bisa lihat nilai Pi. Nilai Pi itu menjelaskan nilai yang menunjukkan dari basa nukleotida, di mana PI-nya itu 144/756. Penjelasan aplikasi Mega selanjutnya akan dilanjutkan oleh Brian. Oh, baik, untuk masuk ke kita bakal ngeliat filogenetik dari spesies yang kita analisa tadi. Untuk menganalisanya, boleh kita kembali ke aplikasi Mega. Nah, di sini di atas ini ada beberapa pilihan align, data, model, distance, diversity, phylogeny, user tree, dan lain-lainnya. Dan sebelum kita menganalisa pohon filogenetik, kita akan melihat jarak dari sequence yang kita analisa tadi. Untuk itu kita akan membuka icon distance. Nah, lalu di compute pairwise distance supaya datanya teranalisa dengan baik. Lalu kita ubah estimate variance-nya ke bootstrap method dengan jarak replikasinya itu 500. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini merupakan tampilan distance dari sequence yang kita analisa tadi. Selanjutnya, kita akan melihat pohon filogenetik dari spesies yang kita analisa tadi. Lalu kita akan buka filogeny. Lalu kita di sini ada beberapa tampilan pohon filogenetik. Baik, untuk selanjutnya kita akan melihat pohon filogeny dari spesies yang akan kita analisa. Klik icon filogeny. Setelah itu di sini ada beberapa tampilan untuk kita melihat pohon filogeny. Yang pertama ada maximum likelihood tree, yang kedua ada neighbor joining tree, yang ketiga ada minimum evolution tree, yang keempat ada UPGMA tree, dan yang terakhir ada maximum parsimony tree. Untuk yang pertama kita akan melihat dari pohon maksimum parsimony tree. Kenapa? Karena di sini analisanya itu membutuhkan waktu yang lama. Yang setelah masuk klik icon, kita akan mengubah phylogeny testnya itu yang test of phylogeny di standar bootstrap. Lalu bootstrap replikasinya itu 500. Lalu kita akan klik OK. Selanjutnya itu ini adalah hasil dari tampilan maximum likelihood tree, di mana spesies Thor hemispinus ini memiliki kekerabatan paling dekat dengan Thor chiaojiensis, dan Thor hemispinus ini memiliki kekerabatan dan gen yang berbeda sebesar 0,5 dari Hampala macrolepidophyta 1. Baik, untuk selanjutnya kembali ke kemarin. Kemarin ke tadi kita akan melihat likelihood joining tree-nya, dan kita akan mengulangi hal yang sama sebanyak 4 kali dari neighbor joining tree dan yang lainnya. Nggak usah diulang lagi Tia, biar aja. Itu kan udah ini Ci.
Dia kan pengulangannya sama. Mak, itu nggak mau jelasin ininya, hubungan kekerabatannya. Oh, ya udah boleh. Nah, ya. Lanjut. Ini kita akan klik oke. Menemunya anjay nanti pas itu YouTube. Agak gila deh. Baik. Selanjutnya hampir sama dengan maksimum likelihood tadi. Di sini sejarah evolusinya itu berasal dari sejarah evolusinya menggunakan metode Neck-Bohr Joining method, di mana optimal dari cabang pohonnya sebesar 0,411 yang menunjukkan persentase replikasi pohon itu memiliki taksa yang paling dekat, yaitu 500 replikasi. Yang dimana Torrhemis pinus dekat memiliki kekerabatan yang dekat dengan Torquiogensis, dan Torrhemis pinus ini memiliki kekerabatan paling jauh dengan Hampala macrolepidophyta. Selanjutnya kita akan mencoba dengan metode pohon minimum evolution tree. Ini adalah tampilan dari minimum evolution tree, di mana Torrhemis pinus ini memiliki kekerabatan paling dekat lagi dengan Torquiogensis, dan Torrhemis pinus ini memiliki kekerabatan yang paling jauh sebesar dengan Hampala macrolepidophyta 1. Dan 3 Hampala ini memiliki kekerabatan yang paling dekat. Selanjutnya kita akan mencoba dengan kembali lagi kita akan mencoba dengan maksimum parsimony tree, di mana dengan menggunakan hal yang sama dengan bootstrap method dan 500 replikasi yang dideteksi supaya tidak panjang. Nah, ini adalah baik. Ini adalah tampilan dari hasil pohon maksimum parsimony method, di mana parsimony ini pohon parsimony ini sepanjang 406 menunjukkan konsistensi indeks sebesar 0,790640. Retensi indeksnya itu yaitu 0,62029 dan komposisi indeksnya itu 0,547146. Untuk dari situs parsimony informasi site, di parentinya dia presentasi replikasi pohonnya itu memilih asosiasi taksa yang di mana kekerabatan paling dekat dengan cabang pohonnya. Oke, dikembalikan kepada moderator.